Bacaan Injil Matius 9, 32-38, Selasa, 5 Juli 2022. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah Injil suci menurut Matius. Saudara-saudari terkasih, mari kita membaca dan merenungkan Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai ke 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi, orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, menjadi pekerja kerajaan surga tidaklah mudah. Pada saat Yesus menyembuhkan orang bisu, kerasukan setan, di situ ada orang-orang Farisi. Seperti biasa, mereka merasa dirinya paling benar dan paling taat, dan mengatakan, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Di dalam Injil Matius, Yesus tidak menanggapi perkataan para orang Farisi, tetapi kabar baik tersebut tetap diberitakan, apapun yang terjadi. Tuhan mengundang banyak pekerja untuk melayani jiwa-jiwa yang menderita dan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Inilah pesan utama Injil Kerajaan Surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Yesus tergerak hatinya melihat banyak orang yang tidak memiliki pegangan dalam kehidupannya, seperti domba yang tanpa gembala. Maka Yesus memberikan para pekerja kerajaan surga mengikuti teladan kepemimpinan Tuhan Yesus. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasih. Para pekerja miliknya harus siap menghadapi segala tantangan hidup. Tantangan itu bisa datang dari siapapun, bahkan berasal dari orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Saudara-saudari kekasih Kristus, menjadi pekerja kerajaan surga tidaklah mudah dan menuntut pengorbanan, yaitu melayani orang-orang yang menderita. Apalagi di tengah dunia yang berkompetisi untuk membuat diri makin nyaman, para pekerja kerajaan surga diundang untuk makin menunjukkan ciri khas pelayanannya. Disinilah kita diubah menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan rela melayani orang yang menderita. Biarlah kita makin dikuatkan dalam menyatakan Injil Kerajaan Surga. Janganlah takut untuk menjadi pekerja kerajaan sorga, karena Yesus akan selalu mendampingi kita. Karena Dia adalah firman yang hidup, Roh Kudus akan selalu mendampingi kita. Perlu diingatkan, firman Allah bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, utuslah kami, sebagaimana Engkau dahulu mengutus ke-12 rasul-Mu. Penuhilah diri kami dengan kasih-Mu, dan biarlah kasih-Mu itu mengalir keluar secara berlimpah kepada orang-orang lain. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.